Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maulana di program Mall Detektor. Ya, kali ini saya akan membagi informasi tentang pemilihan detektor bagi para pemula. Ya, sesuai judul di bawah, informasi detektor untuk para pemula. Nah, di sini banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya karena saya selama ini memfasilitasi pembelian dan juga memberikan informasi tentang metal detektor bagi para pemula dan juga profesional. Di sini kita fokus kepada pemula. Yang pertama, poinnya yaitu niat. Untuk bagi Anda pemula pembeli metal detektor, pertama niat. Apapun pekerjaan kita awali dengan niat. Niat pertama itu niat untuk membeli metal detektor. Apakah niatnya? Ya, saya bagi ya beberapa pengalaman. Tujuan untuk beli metal detektor apa, Pak? Yang pertama katanya hanya hobi, untuk hobi, iseng-iseng ya, untuk cari keringat, untuk mengisi waktu luang. Nah, 4 niat ini ya, jangan heran nanti ketika kita tidak mendapatkan hasil, karena memang niat kita hanya untuk mencari keringat, iseng, hobi, dan juga mengisi waktu luang gitu. Ada juga niatnya yaitu untuk cari rezeki yang halal. Ketika saya tanyakan tujuan untuk membeli detektor ya, untuk cari rezeki untuk istri dan anak. Nah, mudah-mudahan ketika pemilihan metal detektor niatnya baik lalu diaminkan oleh malaikat dan juga Allah. Karena pada dasarnya pencarian harta karun tidak jauh dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Lalu niat mencari harta karun peninggalan ya, yaitu peninggalan nenek moyang ya, ataupun peninggalan keluarga. Ini banyak juga saya punya pengalaman ya, diberitakan saya, Pak, saya ada peninggalan nenek di kebun tapi lokasinya nggak tahu lagi. Nah, berarti niatnya mencari harta peninggalan keluarga. Nah, niat ini sangat menentukan kepada poin selanjutnya bagi para pemula ya. Lalu untuk pemula, sebelum Anda memilih membeli ya dan juga mendapatkan metal detektor, pastikan dulu poin kedua itu lokasi. Lokasi ini sangat penting bagi rekan-rekan pencari harta karun ya. Dapatkan informasi atau spot area ya, karena jangan sampai sia-sia kita membeli MD. Seperti pengalaman saya ya, ketika saya membeli metal detektor memang ada spot areanya, yaitu peninggalan situs sejarah di Aceh ya. Kita mencari situs sejarah dan juga sambil berkreasi. Ada spot areanya. Saya harapkan bagi para pemula punya spot area untuk pencarian ya, agar informasinya nggak simpang siur, tidak meraba-raba ketika sudah ada alat untuk berperang tapi nggak tahu di mana kita untuk menyisirnya. Lalu untuk lokasi, dapatkan informasi berpotensi harta karun secara pasti ya, agar tak meraba-raba ketika pencarian harta karun. Maksudnya pasti, bukan dari mimpi ya. Oh, saya mimpi didatangin. Memang ada beberapa kasus ya tentang penemuan harta karun dari mimpi. Nah, namun untuk kita yang menggunakan metal detektor real ya, menggunakan teknologi, harus punya ilmu untuk mendapatkan lokasi. Seperti tanda-tanda ya, ada kuburan kuno, candi, perumahan ataupun komplek ya, peradaban perkampungan kuno, ditemukannya koin, ditemukannya artefak ya, ditemukannya patung dan sebagainya. Nah, informasi ini sangat penting bagi para pemula supaya kita bahasanya cepat balik modal pembelian alat, ataupun bisa mendapatkan hasil membeli alat yang lebih canggih lagi.
Dan poin ketiga itu informasi metal detektor. Banyak menanyakan pada saya, Pak, saya pemula, tolong informasi metal detektor untuk pemula. Dulu ketika saya bermain tahun 2011 ya, saya impor metal detektor itu masih mahal ya, merek Garrett ya, merek Fisher, harga 7 juta pada masa itu. Itu paling speknya paling rendah. Dulu ada Garrett AT Gold ya, AT Pro dan sebagainya. Minilab ya, Minilab juga mahal. Sekarang ketika tahun 2013 ke atas ya, banyak produk-produk yang diciptakan oleh Cina. Nah, untuk pemula saya sarankan bagus untuk Cina, yang produk dari Cina, dari Guangzhou. Nah, namun carilah informasi sesuai kebutuhan area Anda. Ketika Anda membeli, area Anda ya, lokasinya bisa di pantai, bisa di laut, hutan, lokasi perang, lokasi kerajaan kuno, dan tambang. Nah, ketika Anda membeli metal detektor bagi pemula yang harganya 500.000 sesuai kita lihat di situs online ya, pembelian online 500.000 sampai 1,5 juta itu sudah memadai. Dan merek-mereknya nanti akan kita bahas pada video berikutnya ya, untuk video pemula. Lalu speknya, spesifikasinya ya, ketika Anda membeli metal detektor, speknya bagaimana? Kalau mencari metal harta karun yang kedalaman 2 meter, tentu speknya lebih tinggi dan harganya lebih tinggi. Namun untuk pemula saya sarankan ya, beli harga yang 500 seringnya ya, 500 sampai 1.500.000. Nah, ini bisa menemukan koin, cincin ya, kalau emas pun sebesar kacang tanah. Bisa menemukan benda-benda peninggalan yang lainnya. Ya, ini untuk informasi metal detektor. Lalu yang poin keempat yaitu izin. Ya, poin keempat izin. Kenapa saya katakan izin? Bagi kita yang sudah berkeluarga, bagi Anda yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga, kita bahas dulu yang berkeluarga. Izin dari istri, ya. Karena kita mencari harta karun ini sesuai niat. Kalau niat kita mencari harta karunnya untuk dibawa halal, ya, bawa pulang halal ke istri, ke anak, ya harus ada izin dari istri, gitu, supaya komunikasi ya tidak terganggu. Kalau niatnya hobi ya kepuasan kita sendiri sebagai treasure. Kita mengabaikan istri, gitu, mengabaikan orang-orang yang tersayang. Tapi kalau niatnya mencari rezeki, insya Allah didukung oleh istri. Ya, kita pergi treasure, ya, kita persiapan, kita cerita, sharing. Besok abang mau ke sana, besok Kang mau ke sana. Didoakan hati-hati, disiapkan bekal bagi kita ketika kita pencarian. Itu untuk yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga minta izin kepada orang tua. Ya, jangan sia-sia seperti saya 2011. Ya, saya masih lajang, saya beli. Ya, lalu dilihat sama ibu saya, sama mama. Ya disepelekan. Kenapa kamu beli itu, buang-buang uang dan sebagainya. Ketika sudah beli baru saya bilang, Mak, saya hobinya ya hobi petualangan. Saya penasaran dengan situs-situs sejarah, benda-benda kuno. Ya karena orang tua memaklumi keinginan anaknya, ya, hobi anaknya diizinkan. Alhamdulillah kita balik modal, gitu. Ya, lalu izin. Dan izin selanjutnya izin pemerintah. Karena produk ini ada yang menanyakan, Pak, ini legal atau ilegal metal detektor? Ya kalau metal detektornya produknya legal, sah, bisa digunakan. Ya, kalau ilegal, ya tidak sah, maka tidak bisa diimpor. Produknya dilarang, bisa disita oleh negara ataupun oleh pihak berwajib, gitu. Namun yang kendalanya, ya, tempat, lokasinya ini yang biasanya ilegal. Contoh situs sejarah, ya, situs sejarah tidak boleh digali. Tambang perusahaan BUMD atau BUMN, ya, punya negara,
ya tambang pemerintah, tambang swasta dan sebagainya. Itu perlu izin. Jika kita tidak punya izin, dianggap ilegal. Dan izin dari pemangku adat, ataupun ini lahan punya adat, punya masyarakat, tidak boleh digali, ini punya nenek moyang kami, ya jangan sekali-sekali menggalinya gitu. Kenapa? Pada dasarnya ya sesuatu yang mencuri sifatnya haram, ya niat tadi, niat membeli. Ya, kita bukan saya menggurui, tapi ini pengalaman kita bagi kepada teman-teman gitu. Ya, selanjutnya yaitu yang poin kelima, ya ini yang sering diabaikan ketika sebelum membeli metal detektor. Niatnya ini yang poin kelima, harus sabar dan tabah, ya kuatkan mental bahasa saya. Ya, sebelum membeli metal detektor kuatkan mental, karena kita membeli metal detektor investasi, ya 500.000 ya lumayan berharga, sampai 1,5 juta. Namun ketika kita tidak ada area informasi medan tempat kita mencari harta karunnya kurang, ya izin tidak ada dan sebagainya, sia-sia kita membeli metal detektor. Akhirnya putus asa, menyalahkan metal detektornya tidak berfungsi, menyalahkan produsen, ataupun sampai menyalahkan diri sendiri. Ya, kesal karena tidak pernah mendapatkan emas, tidak pernah mendapatkan harta karun, ya tidak bisa balik modal. Nah, poin kelima, bagi para pemula saya sarankan tekad yang kuat, sabar, dan selalu berdoa. Ya mudah-mudahan poin kelima ini ya dari 1 sampai 5 bisa memberikan informasi kepada teman-teman sebelum memutuskan membeli metal detektor. Itu saja dari saya, Maulana Hamzah, dengan channel Metal Detektor. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Mohon maaf apabila terlalu menggurui. Ya, saya hanya berbagi supaya kita bahagia ketika sama-sama hobi metal detektor. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Metal Detektor.